Ya Allah. Sebentar Pak. Ini ntar Pak, nih saya undang lagi nggih. Grogi Pak. Masya Allah. Lagi di Man ini Pak. Halo Gita, sehat Gita? Nggih. Bisa bisa langsung dimulai gini Pak. Aduh grogi saya Pak. Saya khawatirnya malah eh, memberikan soalnya susah apa ya bahasanya susah-susah. Saya kurang bisa maksimal untuk menjawabnya. Gimana kita? Mboten napa-napa Pak. Insya Allah jenengan sudah pakarnya Pak. Yang melek IT. Ya Insya Allah. Buku tasawufnya masih Oke. disimpan baik ya? Masih Pak, Insya Allah. Iya, ya. Jadi saya apa? Jadi pegangan gitu Pak. Siap. Mudah-mudahan manfaat ya. Bisa dimulai nih Pak. Boleh, Aduh. silahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Pak Hadi dan teman-teman yang sudah bergabung. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadirat Allah, berkat rahmat dan karunia-Nya, saya dengan jenengan dan teman-teman dapat bergabung untuk sharing ilmu, gitu ya Pak. Kemudian salat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Pak Hadi untuk waktu, tenaga, pikiran, dan kuota yang telah dikerahkan kepada saya. Terus kemudian beribu-ribu mohon maaf Pak telah mengganggu waktunya yang seharusnya jenengan istirahat malah saya ganggu ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung. Semoga ada ilmu yang bisa diambil. Amin. Bagaimana Pak kabarnya Pak dan istri, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya juga kita? Oke, alhamdulillah. Mansawangi tetap jaya nggih Pak? Mansawangi kabarnya ada bangunan baru itu. Mansawangi tetap jaya dan tentunya semakin baik dan semakin banyak sekali gedung-gedung, kemudian layanan-layanan yang sekiranya bermanfaat untuk yang sebelumnya tidak ada, seperti itu. Iya Pak, zamannya saya tidak ada. Sekarang makin bagus ya Pak. Tentu sekolah itu atau madrasah, pondok, kampus, ketika setiap tahun mesti mahasiswa itu ketika lulus merasakan sebuah ketidakadilan, yakni tidak mendapatkan fasilitas-fasilitas ketika dia sudah tidak ada. Kebanyakan seperti itu. Enggak, alhamdulillah ya Pak. Megah sekali itu Pak. Betul, okay. Jadi kini mengapa saya memilih jenengan sebagai narasumber? Itu karena pengalaman saya kan dulu pernah diajar jenengan, kalau nggak salah akhlak tasawuf gitu ya Pak. Betul. Dan saya rasa jenengan itu salah satu guru yang melek IT gitu Pak. Makanya saya ngerasa cocok gitu. Oh iya Pak Hadi nih melek banget akan IT. Berarti ini langsung ke pertanyaan Pak. Boleh. Mungkin awalan dulu gambaran latar belakang gimana, santai-santai dulu kan, nggak kesusu kan ini. Iya, jenengan itu mboten sibuk Pak? Oh enggak, saya nggak sibuk, nyantai. Sesuai apa yang saya katakan. Enggak, Pak. Kita 7:30 ya gitu. Jadi ya 7:30 ini sudah waktunya saya untuk memberikan paling tidak manfaat sekiranya apa yang sekiranya saya sampaikan nanti. Okay.
Ya, jadi ini itu Pak, ada tugas mini riset, di mana itu tugasnya dari mata kuliah pembelajaran PLI berbasis IT. Itu mini risetnya itu mewawancarai atau datang langsung ke sekolah-sekolah, mm, mengobservasi terkait pelaksanaan pembelajaran itu, apakah telah menggunakan IT atau belum, seperti itu Pak. Ini tugas UTS Pak. Ya, Nah, berhubung saya cinta Mansawangi, siap. Cinta Mansawangi. Ya saya kalau ada Mansawangi, kenapa enggak Mansawangi dulu seperti itu, Pak. iya betul. Nggih. Terus apa lagi, Pak? Ya itu pokoknya itu tugas UTS ini, Pak. Sebenarnya kalau bisa kapan-kapan mungkin ya kita mungkin Zoom, kita bikin bahasanya komunikasi, nanti mungkin ada keynote speaker, terserah monggo, itu bisa kami tampilkan apa namanya eh, share screen lah, share screen, nanti akan saya buatkan PPT-nya, karena juga di bersama teman-teman ya yang PNS Akidah Akhlak Jawa Timur, kita kan kebetulan saya jadi sekretarisnya kita, sekretaris Masya Allah. musyawarah guru mata pelajaran Akidah Akhlak Prof Jawa Timur. Nah, di situ nanti berbagai inovasi, berbagai kreasi dalam pembelajaran khususnya mapel Akidah Akhlak itu dimaksimalkan. Karena kebetulan, maaf saya tanya dulu, kita prodinya di kampus apa? PAI ya? Iya, Pak, Ya, PAI, Pak. PAI. Paling tidak alumni-alumni PAI itu saya sering share kepada adik-adik saya yang di UIN Sunan Ampel Surabaya, itu biasanya yaitu motivasi-motivasi, terus apa namanya, kayak bagaimana memahami perangkat. Karena apa? Kadang mahasiswa itu sampai dia lulus, dia nggak akan memahami apa sih RPP, apa sih RPE. Kebetulan kita sudah semester 3 ya, kalau nggak salah ya. Ke, Nah, itu kan sudah mulai nggih. pengantar-pengantar semua kan sudah lewat semua. Sekarang sudah mulai perkenalan perangkat pembelajaran silabus, modul ajar, apalagi sekarang di tahun ajaran ini pergantian kurikulum. Jadi kita ini sama kayak saya dulu ketika tahun 2014 saya mengalami masa RPP itu masih menggunakan kurikulum KTSP. Kemudian di tahun kedua atau ketiga saya kuliah muncullah kurikulum 13. Jadi dan ada lagi kurikulum 13 revisi 2017. Jadi kita paling tidak memahami apa yang sekarang digalakkan oleh pemerintah, khususnya dari Kemendikbud ataupun Kementerian Agama itu sendiri. Karena di Kementerian Agama atau di madrasah, kalau kita mengajar, itu sesuai KMA, Keputusan Menteri Agama. Di situ, ya kita nggak bisa memakai apa bahasanya ya, pelajaran contoh akidah akhlak, tapi dengan bahasa-bahasa atau bab yang kita inginkan sendiri. Tapi sudah ada paku atau bahasanya apa ya, dari ketentuan-ketentuan yang dari pusat itu diberikan. Jadi enak kalau misalkan gabung sama sesama guru akidah akhlak di MGMP ya khususnya, itu sudah banyak pengalaman lah. Nanti dari Jawa Timur itu sudah dikasih dari pusat, turun ke Jawa Timur turun ke kabupaten-kabupaten. Jadi enak, kita punya banyak link di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur. Dan paling tidak keluh kesah dan inovasi itu sudah saling mengisi seperti itu. Mungkin itu awalan untuk bagaimana proses atau program pembelajaran akidah akhlak yang ada di Kementerian Agama. Masya Allah. Terima kasih atas pembukaannya yang sangat tua. Nggih, Pak. Berarti itu kalau misalnya Eman ikut Kemendikbud, berarti nggak ikut itu Pak, kurikulum Merdeka Belajar yang lagi gencar-gencarnya ini Pak? Nggak ikut itu Pak? Tentu madrasah, sekolah, itu semuanya mengikuti peraturan yang ada di Kemendikbud. Jadi kalau Kemendikbud itu sekarang mengusulkan adanya kurikulum merdeka, itu hanya untuk kelas yang awal saja. Jadi di sekolah, SMA atau madrasah, itu hanya untuk yang kelas 10 saja. Nah, di Madrasah Alia Negeri 1 Banyuwangi, itu juga diterapkan hanya untuk kelas 10.
Kurikulum Merdeka ini kembali kepada zaman saya sekolah dulu. Jadi dulu itu ya belum ada langsung penjurusan kayak IPA, IPS, agama, bahasa. Tapi ketika kelas 10 hanya general atau secara umum saja. Makanya namanya di sini ada 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 dan seterusnya. Seperti itu. Jadi peraturan yang ada di Kemendikbud juga tetap diterapkan di madrasah-madrasah yang siap untuk menggunakan kurikulum Merdeka. Makanya di mana-mana sekarang ada banyak pelatihan judulnya kurikulum Merdeka seperti itu. Jadi tetap menggunakan. Mungkin cukup ya Pak, pembukaannya sudah sangat wah, Masya Allah. Ya. Terima kasih atas pembukaan. Langsung ke pertanyaan ya Pak. Boleh. Yeah. Sambil nyantai, nggak usah tegang-tegang ya. Tegang saya Pak. Karena yang menonton ini sepertinya banyak, jadi paling tidak kalau tegang itu membuat penonton bosen ya. Jadi santai-santai. UAS kok kan santai aja. Banyak dari muridnya jenengan ini Pak. Oh ya, saya boleh memperkenalkan ya, yang live sama saya ini namanya Mbak Gita Mahfiroh. Beliau adalah alumni MAN 1 Banyuwangi pada tahun 2021. Dulu dari jurusan agama. Agama 1 kalau nggak salah ya? Agama 2 Pak. Agama 2, maaf, agama 2. Di mana banyak teman-teman dari agama 2 ini hampir semuanya menjadi orang-orang yang sukses dan manfaat di tempatnya masing-masing. Oke, silahkan. Baik, terima kasih Pak sudah dikenalkan. Oke Pak, langsung ke pertanyaan itu terkait ini Pak, perencanaan pembelajaran berbasis IT. Itu bagaimana Pak? Sebelumnya gini Pak, jenengan di MAN 1 Banyuwangi itu mengampu mata pelajaran apa saja Pak dan di kelas apa saja? Untuk tahun ini? Oke, tahun 2022 ini. Untuk tahun ini saya, kalau dulu ya, saya cerita tentang dulu. Kalau dulu ketika saya ngajar itu yang waktu zamannya kita kelas 11 itu 2 mapel. Kemudian mapel akhlak untuk yang kelas 11 agama dan kelas 12 agama. Kemudian yang kelas 10 itu ada ketambahan. Nggak cuma akidah akhlak, tapi juga ada ilmu kalam. Untuk yang tahun ajaran baru ini, mengikuti kurikulum Merdeka, hanya ada mapel akidah akhlak, seperti itu. Sesuai dengan memang di SK saya, SK dari Menteri Agama itu memang ngajarnya akidah akhlak. Seperti itu. Karena dulu kebetulan karena kuliah dulu itu ketika sudah penjurusan semester 5 dan semester 7 itu sudah mulai penjurusan kalau di PAI Winsa. Mungkin nanti di UIN Jember seperti itu. Kalau semester 3 belum kayaknya. Jadi semester 5 dan semester 7 diganjil yang terakhir itu mulai penjurusan ke akidah, ke fikih, ke Kurdis ataupun SKI seperti itu. Berarti akidah akhlak ya Pak? Itu akidah. di kelas apa aja Pak? Seluruh kelas 10, 10.1 sampai 10.12, kemudian kalau kelas 11-nya 11 IPS 2, 3 dan 12 IPS 4. Terus terkait penggunaan media pada perencanaan pembelajarannya Pak, jenengan menggunakan media apa? Aplikasi kah, web atau situs apa gitu? Software kah? Oke. Kalau penggunaan media itu mungkin tidak pada semester 1 ini. Jadi mungkin saya menggunakan media itu ketika sudah semester 2. Kenapa? Karena semester 1 itu masih di mana anak, kalau yang kelas 10 ya, itu masih sering harus banyak komunikasi. Paling tidak di metode-metode yang saya gunakan adalah metode ceramah. Kemudian metode diskusi tanya jawab. Kemudian saya kurang paham kalau ada namanya jigsaw atau metode-metode yang lain. Paling tidak kalau mapelnya saya ini lebih butuh penekanan di apa ya? Di bahasanya
hati lah, mainnya di hati. Karena bagaimanapun juga seseorang itu tidak akan bisa merubah akhlak seseorang kalau bukan karena hidayah yang dari sang kuasa, bahasanya seperti itu. Jadi lebih bagaimana menekankan dulu, bagaimana tidak merasa lebih baik kepada orang daripada orang-orang lain. Jadi lebih banyak ke metode ceramahnya dulu kita. Kemudian metode diskusi tanya jawab sesama teman, termasuk juga adanya presentasi. Tapi sudah sih di semester ganjil ini di pertemuan ketiga itu saya sudah minta mereka untuk membuat PPT. Sudah. Jadi anak kelas 10 itu saya rasa sudah banyak belajar dari ketika dia SMP atau MTS ya. PPT itu hal yang wajar. Bahkan anak kelas 10 atau kelas 1 SMA zaman sekarang itu mereka sudah banyak yang pintar sekali membuat PPT. Dari kalau kita tahu Genially mungkin sebuah web untuk membuat PPT yang bagus, slide-nya, Slide.Go. Nah, itu banyak animasi-animasi bagus. Kalau di sebenarnya banyak ya, ada namanya Camtasia. Camtasia boleh. Kemudian apalagi ya? Tentu tahu sendiri kan, kalau kita dulu kalau pas waktu saya ngajar pernah saya membuat tugas untuk membuat sebuah movie, short movie. Nah, short movie. Iya, Karena bagaimanapun juga anak itu kalau nggak didorong, dia nggak akan nggak akan mau. Paling tidak dia kalau sudah diminta dan itu sudah tugas dari gurunya, dia akan belajar. Karena eman-eman kalau hanya kemampuan editingnya dibuat untuk hal-hal yang sekiranya untuk seneng-seneng aja. Contoh mungkin JJ pada zaman sekarang. Kan eman kalau nggak dimanfaatkan untuk paling tidak video 1-2 menit, setidaknya mungkin membuat yang melihat itu, oh seperti ini, oh seperti itu. Ada tambahan ilmu daripadanya. Kesimpulan saya, media yang saya gunakan untuk semester 1 ini masih media-media yang tidak terlalu berat ya. Karena kita tahu siswa itu macam-macam. Ada yang HP-nya Android, ada yang HP-nya iPhone, bagus banget. Ada yang nggak punya HP. Karena apa? Sekarang sudah musimnya bukan online lagi. Jadi kita nggak bisa memaksakan anak nggak punya HP. Mungkin HP-nya orang tuanya. Jadi kalau ada yang seperti itu, saya buat kelompok ya PPT, Camtasia untuk membuat sebuah video. Mungkin VN, kalau saya sebut aplikasinya ya, untuk bagaimana menerangkan sebuah materi pelajaran yang sudah saya ajarkan untuk diterangkan kembali agar mereka bisa melatih kemampuan editing, kedua bisa membuat mereka melatih berbicara di depan umum, ketiga juga membuat mereka adanya rasa berani untuk menyampaikan sesuatu. Karena kalau ada siswa yang sekiranya susah untuk bahasanya komunikasi, kita berikan keluasan bagaimana cara berkreasi untuk berkomunikasi melalui aplikasi-aplikasi tersebut. Seperti itu. Oke, Masya Allah, terima kasih Pak. Itu tadi katanya Bapak tadi yang harus itu hatinya dulu kayak Pak, karena itu masih awal-awal permulaan. Terus kalau saya dulu itu kelas 2 sudah membuat movie gitu Pak. Terus IPS 2 dan IPS 4 itu juga sudah membuat Pak. Sudah ada gambaran dari... Kalau yang kelas 11 sekarang itu sudah punya tugas dari kelas 10-nya dulu. Jadi kelas 10-nya sudah ada. Untuk yang sekarang, ini saya paling tidak berbeda. Mereka sudah tahap memasuki membuat PPT yang di situ PPT-nya ada paling tidak ada videonya. Jadi nggak hanya PPT tapi ada video juga yang mungkin bisa diminimize kemudian menampilkan video. Contohnya untuk yang kelas 11 sekarang Akidah Alaq itu sudah masuk sedikit pembahasan tentang ilmu kalam. Bagaimana adanya Syiah, bagaimana adanya Khawarij, bagaimana adanya Mu'tazilah, aliran-aliran Jabariyah dan lain-lain, itu sudah menggunakan PPT dan setidaknya mereka berkelompok juga menunjukkan sebuah video. Kayak contoh Syiah itu ada video yang apa itu? Adegan orang-orang memukul-mukul kepalanya ketika kalau nggak salah perayaan kematian siapa? Husain dah.
Nah, itu juga mereka tampilkan. Jadi secara tidak langsung anak yang bukan kelompoknya untuk menampilkan kelompok Syiah, mereka juga paham tentang bagaimana pemahaman suatu aliran itu terjadi di luar negara kita. Jadi itu juga mengurangi dan metode juga buat guru loh untuk bagaimana kreatif, tidak kita terus yang apa ya, yang vokal, tapi mereka juga bisa untuk vokal karena ilmu-ilmu itu kan juga saya sarankan juga dari YouTube yang sekiranya orang-orang yang berbicara juga yang paham akan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentu tidak yang berbeda paham dengan kita. Seperti kayak Gus Baha, kemudian Yai Said Akil Siroj, kemudian Kiai siapa yang Jember itu yang tegas orangnya, Kiai Idrus Romli, kemudian dosen Jember juga saya ngefans sekali, ada Kiai Haji Dr. Abdullah Samsul Arifin, mungkin mahasiswa kenalnya Gus Aap mungkin ya. Nah itu Saya malah belum tahu gitu. belum tahu ya. Itu senior di UIN Sunan Ampel, S2, S3 di UIN Sunan Ampel, sekarang dosen di UIN Jember. Coba tanya teman-teman mungkin kita besok kalau yang senior-senior ya, yang PAI, namanya Gus Aap. Iya. Kalau nama lengkapnya Dr. Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin. Nah, beliau adalah orang yang sangat top sekali ketika membahas tentang Syiah karena disertasi S3-nya beliau mengulas tentang bagaimana Syiah itu ada. Jadi kelas 11 kesimpulannya, kelas 11 medianya sudah ganti, sudah tidak bikin film lagi, tapi lebih ke media bagaimana secara dewasa, secara kekeluargaan, lebih bagaimana cara berbicara sudah tidak seperti anak kelas 10, tapi lebih tenang, lebih membawa. PPT itu lebih sedikit. Kalau PPT-nya mahasiswa itu kan paling tidak sedikit ya, tapi yang dijelaskan banyak. Lah itu PPT, bukan PPT buahnya terus kita baca. Itu bukan PPT, itu makalah itu. Nah, jadi lebih bagaimana lebih tinggi lah tingkatannya bagaimana untuk membuat PPT secara kreatif dan video yang dia ambil-ambil. Seperti itu. Oke, baik. Dulu saya juga kayak pernah ingat gitu Pak, jenengan juga pernah biasanya menge-share link YouTube gitu. Sekarang link YouTube itu masih jenengan pergunakan juga sebagai media untuk disebarkan gitu. Link YouTube yang mana? Enggak, mungkin biasa Kak, kalau ada ceramah mungkin jenengan share langsung ke grup jenengan gitu mungkin Pak, Oh, ke grup iya. kelas. Iya. Saya masih sering kok nge-share link YouTube yang sekiranya manfaat-manfaat, terutama tentang bab-bab yang saya atau ajarkan, atau mungkin kayak sejarah-sejarah orang-orang soleh akan saya sebar. Jadi saya punya grup ketua kelas, kemudian ketua kelas itu nanti juga ikut memforward atau meneruskan bagaimana link YouTube itu. Kemudian di hari keberapa saya bikin janji untuk bagaimana menceritakan kembali apa yang sudah kalian lihat, seperti itu. Jadi sebenarnya guru zaman sekarang itu lebih inovasi, lebih enak loh daripada guru yang tidak melek teknologi. Karena kalau guru yang hanya mengandalkan buku ya, yes, akhirnya terbatas siswa tersebut dari buku itu, tapi tidak dari YouTube yang lain. Coba deh, saya sering share YouTube. Boten. Sepertinya macet kayaknya. Kalau kita Jadi tahu saya mungkin boten pernah Pak, kita tahu enggak akun boten. YouTube namanya keluargaarif.com. Nah, di situ Boten. di situ banyak menceritakan sejarah-sejarah orang Jawa yang sekiranya paham tentang bagaimana silsilah Jawa, ilmu Sunan-Sunan Kalijogo dan wali-wali yang lain. Iya, masih sering jawabannya kita, masih sering. Tapi tentunya Oke, baik tidak Pak. loh ya. Tentunya kita share bukan orang yang sembarangan, paling tidak orang yang sepaham dengan kita, bukan mereka yang makar, bukan mereka yang tidak cinta NKRI. Tentu yang kita share adalah orang-orang yang pro akan pemerintah dan sebagainya.
Mohon maaf kalau di sini ada Baik. anak PMII ya yang suka demo kepada pemerintah. Astagfirullah. Enggak, Pak. Dulu saya juga pernah mendapat tugas itu memposting postingan IG gitu, Pak. Apakah itu masih dilakukan kepada jenengan, kepada murid-murid jenengan, Pak? Tentu tentu nanti. Sementara belum. Biasanya kita nanti cari momen-momen dulu nanti. Mungkin di PHBI atau PHBN. Nah, seperti itu. Berarti ini tadi terkait pelaksanaan pembelajarannya, ya, Pak. Kemudian itu, Pak, perencanaannya, Pak. Perencanaannya dalam pembuatan RPP-nya itu jenengan menggunakan aplikasi atau software atau mungkin buat apa gitu, Pak? Perencanaan Perencanaannya. belajar, perangkatnya maksudnya ya. Iya, yang digunakan untuk RPP itu, Pak. Menggunakan Uh, RPP. Membuat RPP. ya, sebenarnya kalau RPP itu sih tidak ada apa ya, tidak ada kok pakai aplikasi pakai enggak, tapi mengikuti yang dari pusat. Jadi kita punya teman-teman guru mapel akidah Al-Aqsa Jawa Timur, di situ kita satu misi, satu mapel. Kemudian ya kalau yang dari pusat seperti ini turun ke provinsi seperti ini. Jadi ketika kita membuat, kita nggak hanya membuat secara keseluruhan ya, tapi memang sudah ada bakunya yang dari pusat. Jadi kita hanya mengganti dan menambahi namanya saja. Nama, tanggal Iya, Pak. tanggal apa namanya? Tanggal pembuatannya, tanda tangan kepala madrasahnya seperti itu. Bisa nanti saya bantu kirim contoh-contoh RPP ke kita nanti secara langsung dari WA ya. Baik, terima kasih. Jadi itu kalau terkait penggunaan aplikasi atau webnya udah dari pusat ya, Pak. Kalau boleh tahu spesifiknya itu apa, Pak? Atau dari mungkin itu berupa file gitu, Pak? Oke, sebentar. Kalau saya tidak melihat, saya takut salah ya. Bentar. RPP yang dari ini saya sambil buka file yang ada di WhatsApp saya. Nah, Terima kasih, Pak. biar saya khawatir biar tidak salah. Biar tidak salah. Yang ada di RPP Kurikulum Merdeka ya. Bentar. Sambil tanya-tanya yang lain dulu, nyantai-nyantai. Dan nanti itu katanya mengedit-ngedit itu jelas pakai Microsoft, serangkaian Ya, Microsoft gitu, Pak. Microsoft Excel gitu, dan lain-lain. iya, pakai Microsoft Excel, pakai Microsoft Word. Jadi yang ada di file dari pusat, yaitu yang kita gunakan. Karena bahasanya apa ya? Kalau kita malah berubah, kita nanti malah apa ya, disalahkan lah bahasanya. Karena sekarang sudah namanya RPP satu lembar, bahasanya seperti itu. Tapi ya wujudnya tidak satu lembar. Jadi contoh ya, kalau dulu itu ada yang pertama di sini tentu rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, kemudian ada namanya, kemudian satuan pendidikan, kemudian menunjukkan kelasnya, dan itu per tema ya, per tema, per bab, kemudian jam alokasinya itu berapa kali jam. Kalau sekarang pembelajaran di madrasah, karena sekarang ini sudah era endemi ya, sekarang kalau dulu kita sekolahnya 2 jam itu berapa menit kali berapa menit kira-kira? 2 kali Waktu berapa man menit? itu, Pak? Iya, waktu sekolah. Satu pelajaran itu kan 2 jam. 2 jam 1 jam itu berapa? 40, kalau nggak salah, Pak. 40 menit kalau nggak salah. Kalau Iya, kalau lupa, Pak. kalau sekarang 8 10 sampai 9.30 itu 50. Ya, sekarang kembali ke zaman dulu ya. 40 menit kali 2. Sekarang 2 kali 40. Kemudian ini muatan pelajarannya, kemudian tujuan-tujuan, boleh di situ kita tambahkan KIKD. KIKD ambilnya dari mana? Dari buku paket yang ada di PDF atau yang ada di sebaran kurikulumnya itu.
Kemudian langkah-langkah kegiatannya, sebenarnya kalau formal mengikuti kurikulum tidak selesai-selesai sebenarnya. Tapi lebih ke guru itu fleksibel bagaimana menerapkan pengajaran yang tepat, yang efisien, yang cocok untuk anak kelas tersebut. Karena beda kelas, nanti beda konsep kita. Beda kelas, kita beda cara penyampaian untuk pembelajarannya. Meskipun mungkin babnya yang akan diterangkan sama. Kalau di RPP di sini kegiatan pendahuluan, memberikan salam, memberikan first impression, bahasanya, first perkenalan untuk bagaimana komunikasi, mungkin menanyakan siapa yang nggak masuk, menanyakan siapa yang nggak datang, yang hadir, yang sakit, untuk bagaimana dia aktif, yang tidur biar melek gitu loh bahasanya. Kemudian baru membuat ingatan lagi kepada siswa tersebut untuk sekarang babnya tentang apa gitu loh. Nah, sekarang babnya tentang apa? Minggu lalu kita jelaskan tentang apa gitu. Kemudian baru kegiatan inti, terserah melalui metode-metode yang digunakan. Kalau saya sih pengennya aktif ya. Malah kayak kuliah itu, kalau kuliah kan duduknya nggak harus tetap kayak hadap depan, guru hadap anak. Saya lebih suka ke membuat keliling, membuat O gitu loh. Letter O itu ya. Letter O boleh, letter O, membuat berkelompok. Nanti kalau saya sudah memberikan tugas kelompok, jadi terserah nanti metode gurunya. Kemudian sebelum ada penutup, paling tidak memberikan kesimpulan dari kata-kata siswa sendiri yang sekiranya kurang memberikan pemahaman terhadap temannya, atau mungkin sudah membuat statement bagaimana, oh pelajaran itu seperti ini, tapi paling tidak guru memberikan arahan dan tambahan. Jangan sampai tidak memberikan arahan sedikit pun di akhir adanya pelajaran. Kemudian paling terakhir tentu berdoa ya, karena kita nggak bisa mampu seperti ini atau membuat siswa seperti apa yang kita inginkan tanpa adanya doa dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dimana kalau guru agama itu kebanyakan seperti itu, tidak berlebihan menginginkan siswa atau siswinya paham 100%, karena kita tahu kemampuan anak berbeda-beda, tapi paling tidak berdoa seperti doanya Mbah Maimun. Kita nggak boleh berharap kepada siswa atau murid itu pintar sekali, nggak boleh. Yang harapannya yang penting kita ngajar, kita masuk, menyampaikan apa yang diujikan atau dimaterikan, tentu, dan terakhir berdoa mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah. Seperti itu. Kemudian di akhir ada penilaian pembelajaran. Di situ kalau di sini ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tapi kalau di rapot, sekarang rapotnya itu kalau kita tahu ada sosial, ada spiritual, ya kan, secara keagamaan, kemudian sosial bagaimana dia secara pertemanan kepada teman sekelas atau yang lain, kemudian ada nilai pengetahuan, dan terakhir nilai keterampilan. Itu yang ada di rapot. Jadi keempat hal ini yang menjadi penilaian guru kepada siswanya. Kalau yang 1-2 ini dinilai oleh wali kelasnya, kalau yang 3-4 pengetahuan dan keterampilan dari guru masing-masing mapelnya. Seperti itu. Jadi lebih simpel sih. Nanti bisa saya kirim juga langsung ke kita melalui WA. Oke Pak, terima kasih banyak. Gini Pak, karena di tabel pertanyaannya ini ada kekurangan dan kelebihan, dan itu kan tadi dari pusat gitu ya Pak. Mungkin menurut Bapak gitu Pak, kelebihan dan kekurangannya apa dari penggunaan Microsoft tadi untuk tahap perencanaan pembelajarannya? Oke, untuk kelebihannya kita nggak perlu repot-repot, nggak perlu mikir banyak, ya kan? Nggak perlu punya kreasi sendiri. Itu seperti itu kelebihannya. Jadi mempercepat adanya kita menyelesaikan tugas-tugas yang khususnya guru yang ada di madrasah. Karena tugas tiap tahun guru adalah ya pengumpulan perangkat sendiri itu. Kalau nggak dikumpulkan nanti bisa dimarahin kepala madrasahnya itu nanti. Kalau kita di tempat kerja ya, tempat mengajar. Untuk kekurangannya, tentu jelas kita nggak bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena hakikatnya
guru itu ya mengikuti apa yang ada di aturan pemerintah, tidak sesuai keinginannya sendiri. Kalau sesuai keinginan sendiri boleh dibolak-balik nanti. Kayak misalkan saya mau ngajar bab 2 dulu deh, nggak mau bab 1. Nah, bisa jadi. Tapi kan itu nggak sesuai dengan yang ada di schedule ketika mengajar. Saya mau bab 3 dulu. Atau ada 12 bab yang saya ajar hanya 10 bab. Nah, itu merupakan sebuah apa ya? Ketidak adanya aturan malah membuat guru-guru terserah keinginannya sendiri. Kita tahu di madrasah manapun tidak hanya satu guru itu bersumber dari pendidikan yang sama. Bisa jadi dari pondok yang berbeda-beda, tapi paling tidak dari situ kan kita satukan satu misi, satu visi karena dari pusat. Contoh misalkan ada guru yang dulu kampusnya di UIN Malang, ada guru yang kampusnya dulu di UIN Jember, ada guru yang dulu kampusnya di UIN Sunan Ampel. Tentu mendapatkan pelajaran yang sama, tapi pasti berbeda, nggak mungkin sama. Nah, jadi untuk menyatukan itu semua adalah peraturan yang ada dari pusat. Tidak bisa, kalau katanya orang Madura, karabadibi lah, karabdewe nggak bisa. Jadi itu kelebihan, kita nggak terlalu mikir banyak-banyak. Kekurangannya, ya tidak bebas dengan apa yang kita inginkan dalam metode anak-anak. Tapi tentunya implementasi atau prakteknya kita nggak sesuai, boleh kok sesuai dengan RPP. Misalkan bab 3 saya pengennya pakai metode ini. Ternyata kondisi hujan lebat. 2 kali hari Selasa misalkan, hujan terus. Masa kita pakai metode ceramah? Nggak mungkin dong, kita harus fleksibel. Suara kita nggak akan dengar kalau misalkan kita pakai ceramah karena kondisi hujan. Tentu kita pakai bagaimana metode PPT. Jadi itu yang membuat kita lebih kreatif mengajar kepada siswa-siswi yang ada di sini. Oke, baik Pak, terima kasih. Terkait alatnya gitu Pak, media, insya Allah biasanya kan kekurangannya itu dibutuhkan guru yang terampil gitu. Insya Allah guru Man sudah terampil semua gitu Pak dalam menggunakan Microsoft Word untuk membuat RPP-nya tadi. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah kalau, tapi nggak semua ya, kita maklumi lah. Pada zaman sekarang guru nggak semua muda. Guru yang muda pun nggak semua bisa. Yang bisa pun nggak semua semangat. Nah, coba saya ulangi. Guru nggak semua muda, ya kan? Guru muda nggak semua bisa. Semua bisa, belum tentu semangat. Jadi, ya hanya beberapa ada pakai metode yang berbeda-beda. Jadi nggak semuanya pakai metode IT ya. Nggak semua. Kalau fikih kebanyakan kalau fikih ya, yang saya lihat kayaknya metode ceramah, kemudian mungkin nanti ada praktek seperti itu. Soalnya jarang saya lihat kayaknya, mohon maaf, guru yang senior bawa laptop, bawa proyektor, bawa LCD, kayaknya hampir kurang deh kayaknya. Nah itu. Tapi sekiranya siswa itu mengusulkan, tentu guru itu akan mengusahakan. Biasanya seperti itu sih, biasanya. Terkait itu Pak, saya jadi ingat terkait proyektor. Saya dulu itu kalau mau ada tayangan PPT itu proyektornya harus ke TU dulu gitu Pak, harus izin dari waktu istirahat gitu, sebelum maka istirahat sudah izin cepet, dan itu cepet-cepetan. Dan itu mungkin menjadi kekurangan juga nggak Pak? Mungkin jadi kekurangan karena sekolah kurang menyediakan fasilitas mungkin nggak Pak, nanti dibuat jawaban dalam tabelnya gitu Pak. Betul. Untuk sementara masih beberapa kelas yang ada proyektor ya, hanya beberapa kelas. Kalau nggak salah di kelas agama yang 12 itu ada, kelas 11 IPS yang sekarang ini ada. Untuk yang semuanya kelas 10 itu ada 7 kelas yang tidak ada. Jadi ada pun juga kadang ada yang nggak bisa. Ada yang bisa tiba-tiba listriknya mati. Itu kendala-kendala kita yang ada di sekolah ini atau madrasah ini.
Kalau yang seperti itu biasanya saya hindari dengan, ayo semuanya berpindah ke ruang meeting. Jadi kalau kita tahu sekarang di sebelahnya dulu tempat ruang guru, sekarang ada namanya ruang meeting. Ruang meeting itu kita gunakan untuk ketika media pembelajaran yang membutuhkan proyektor atau PPT atau mungkin penayangan sebuah video pembelajaran, kita gunakan. Di mana di situ juga sudah tersedia sound ya, speaker, di mana sudah kayak rasa bioskop lah, seperti itu. Kapan-kapan kita coba main ke Mandua Malang ya. Mandua Malang itu ada Mandua Kota Malang ya. Mandua Kota Malang itu ada sebuah tempat JGV. Jadi kayak bioskop itu ada soft kursi-kursi yang empuk-empuk, kemudian depannya sudah kayak mini bioskop seperti itu. Itu di mana? Dua Malang udah ada kayak gitu, Pak? Mandua Kota Malang. Dulu ketika saya kuliah di UINSA, saya ada kunjungan ke sana untuk melihat bagaimana aktivitas, bagaimana kondisi belajar dan fasilitas-fasilitas yang ada di sana. Saya pernah ke sana. Okay. Katanya dengar-dengar Mansawangi juga mau buat gitu, Pak, di halamannya Pak Abah. Ya, kalau Pak Musolin. Kalau misalkan dikehendaki dan dananya ada, insya Allah kita terus berbenah. Tentu kita terus berbenah. Okay. Setiap tahun kita terus berbenah. Saya rasa tidak cuma di Mansawangi ya, di madrasah-madrasah yang lain seperti itu. Harapannya selalu semakin baik. Saling berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Seperti itu. Ya, tadi perencanaan sudah, pelaksanaan sudah. Sekarang itu Pak, evaluasi Pak. Terkait evaluasi pembelajaran PAI berbasis IT. Dalam tahap evaluasi ini memakai media apa, Pak? Contoh, kita pakai media PPT ya, PowerPoint, yang formal atau yang umum saja ya. Kalau masih kelas 10, saya rasa kita tidak berharap lebih PPT harus bagus. Karena tidak sesuai harapan daripada yang kita lihat ya. Mungkin mereka masih kebanyakan copy paste yang ada di makalah, kopas semua, sehingga background itu full semuanya dengan tulisan. Akhirnya yang mana ketika presentasi akhirnya membaca audien tentu tidak mendengarkan secara maksimal. Kan nggak enak kan ketika ada anak presentasi. Jadi konsep adab memahami guru sekian dengan suara yang kurang maksimal juga, akhirnya audien ya ada yang ngantuk, ada yang tidur, dan itu hal yang wajar. Evaluasi seperti itu. Kemudian evaluasi dari yang lain tentang PPT tentu biasalah, satu kelompok yang kerja satu, yang bikin satu, lainnya titip nama semua. Nggak tahu kalau di dunia kampus perkuliahan kayak gimana. Biasanya yang cewek yang jadi korban kayaknya ini. Kalau satu kelompok sama cowok. Nah, evaluasinya seperti itu sih. Evaluasinya seperti itu sih. Kurang maksimal di ketika kesalahan kelompok. Nanti kalau disuruh minta satu anak satu tugas itu juga kurang maksimal karena dia juga ada kendala nggak punya laptop dan sebagainya. Kita tahu kondisi. Evaluasinya itu kurang maksimal dalam pengerjaan tugas dan kurang maksimal dalam bagaimana penyampaian presentasi. Kalau terkait itu Pak, evaluasi akhirnya kalau kayak mungkin dalam mengolah rapor atau enggak itu dalam segi ujian, apakah ujiannya masih menggunakan kertas, apakah sudah diganti dengan worksheet, yang kayak gitu Pak, bagaimana Pak? Kalau yang kemarin PTS, penilaian tengah semester itu diserahkan ke gurunya. Jadi silakan mau pakai ujian soal tertulis, kemudian siswa mengerjakan pakai LJK, lembar jawaban itu silahkan. Gurunya mau pakai Google Form juga boleh. Gurunya pakai website juga boleh. Gurunya mau pakai
apa itu namanya, Google, maaf, Google apa? Tas, bukan. Bukan Google Meet, bukan, apa namanya? Ya itulah. Yang penting yang bagaimana cara mengerjakannya harus menggunakan HP atau laptop PC. Itu terserah. Jadi itu yang untuk PTS. Tapi yang kalau UAS sepertinya nanti juga diserahkan ke gurunya. Tapi yang penting soal itu sudah diketahui bersama oleh pihak kurikulum ya, wakil kepala bagian kurikulum. Tentu dengan ketentuan-ketentuan, kalau eksak itu nanti 40 soal, non eksaknya 50 soal. Seperti itu untuk pembuatan soal atau pelaksanaan adanya ujian-ujian di PTS maupun UAS. Untuk Kalau itu masalah Pak, evaluasi. rapotnya, untuk masalah rapotnya tentu kita mengikuti web Excel yang bisa ngeling sendiri, tahu kan? Model kayak spreadsheet ya. SPSS itu bukan, Ya, bukan Pak. iya, yang sheet yang modelnya kita langsung kau kerjakan, aku juga bisa langsung tahu ternyata kamu rubah dari sana. SS. Iya, Berarti itu lewat webnya Pak, bukan web aplikasinya. bukan. Dengan pakai. Itu kan Excel yang model online kan? Kan ada itu katanya tuh SPSS itu kayak mau mengolah rapot tuh langsung dah menyantumkan Iya, nilai-nilainya. maksudnya itu, yang saya maksud itu. Kasih. Modelnya kayak Excel itu kan modelnya. Nggih, nggih. Nah, Nggih, itu yang tapi saya itu maksud. langsung. Itu Itu lebih jenengan pakai itu juga, Pak. itu ya untuk 2 tahun terakhir man satu sini pakai itu lebih memudahkan kita sebagai guru untuk bagaimana mengolah rapot itu semakin baik. Tentu juga setelah mengadakan remedi ya, jangan sampai menulis rapot sesuai aslinya pengerjaan siswa. Kalau seperti itu nanti kasihan, dia nanti pasti di bawah KKM. Nah, kalau di bawah KKM tentu dia tidak selesai. Otomatis di rapotnya tertulis D atau C, belum tuntas atau belum memenuhi syarat untuk, kan ada tuh, kalau A sangat baik dalam mengerjakan apa, B baik dalam atau terampil kalau yang dinilai keterampilan, kalau pengetahuan kan sangat sangat baik, baik, kemudian C itu cukup, kalau D belum belum memahami dan sebagainya. Jadi tentu dengan evaluasinya ya RMID tadi. Dikembalikan ke guru sih Terima kita kasih. kalau untuk PTS-nya ya. Terkait itu tadi Pak, pengelolaan rapotnya itu ada perkembangan ya Pak, sudah buatan menggunakan Microsoft Excel yang harus merumuskan ada X per ini, itu sudah ada perkembangan dengan menggunakan aplikasi SPSS tadi, alhamdulillahnya ya Pak. Ya, dulu malah Kemudian online itu loh Pak, dulu. Dulu malah online dulu itu. oh, Malah online, jadi kita buka kayak punya akun gitu, akun, kemudian kita buka satu persatu, ngasih nilai mapel ini, mapel ini, mapel ini. Terus kita nanti cetak. Bahkan kalau rapotan yang kemarin kenaikan kelas itu saya sampai melek sampai jam 2 pagi saya. Jadi dari jam 9 sampai jam 2 pengerjaannya itu. Karena repotnya waktu itu ya. Seperti itu. kemudian terkait penggunaan aplikasinya ini Pak, apa kelebihan dan kekurangannya Pak? Kalau kelebihannya sih membantu kita lebih cepat. Kalau yang pakai apa itu? Sprint Zeta, saya kurang kurang SPSS. iya SPS itu. Kita lebih cepat untuk mengolah nilai. Jadi tinggal karena jadi kita kan wali kelas ya, pegang satu kelas 36 anak misalkan. 36 anak itu nanti kita tahu bagaimana guru yang sudah setor nilai kepada kelas kita. Ada matematika, setor nilai. Kita tahu nanti, oh sudah diisi. Nah, oh yang PPKN sudah diisi. Jadi kita tinggal ngecek mana guru yang belum isi dan guru yang belum. Karena sudah berbasis online tadi, sudah saling berkesinambungan. Itu kelebihannya. Jadi kita nggak perlu meminta, kemudian kita kopas dan sebagainya, nggak perlu. Kemudian kekurangannya sih, saya rasa sangat minim sekali ya. Sangat minim sekali. Hampir tidak ada kekurangan lah bahasanya kalau zaman sekarang. Sangat membuat kita terbantu lah dengan adanya itu. Karena kalau zaman dulu kita sekolah, rapotan itu masih manual kan.
mungkin rapotnya kita SD mungkin atau MI mungkin itu masih tulisan tangan ya. Iya. Nah itu masih membuat guru masih kesulitan karena harus membawa kertas rapotnya pulang ke rumah untuk dirapoti atau ditulisi secara manual. Kekurangannya hampir tidak ada ya. Kalau katanya kekurangan itu tidak semua guru terampil dalam menggunakan ini, tapi insya Allah guru Man Satu Banyuwangi terampil semua, gitu Pak. Amin, insya Allah mudah-mudahan ya. Mohon doanya supaya gurunya tetap semangat, tetap sabar untuk mencerdaskan anak bangsa. Amin, amin. Rencanaan mudah, evaluasi juga. Oh iya Pak, terkait itu tadi Pak, yang menggunakan Google Form. Kalau dalam PTS apa Pak? Kalau kelebihannya jelas, minim yang kontak ya Pak. Bisa saja ngopas di Google ya Pak ya. Jawabannya mungkin kekurangan dan kelebihannya apa Pak? Kalau kelebihannya kita tidak perlu ngoreksi banyak hal ya, tapi nanti langsung muncul nilainya, kan gitu. Jadi, oh ini salah, oh ini benar. Satu anak langsung muncul nilainya. Jadi kita tidak usah terlalu sibuk mengkoreksi. Itu yang pertama. Kalau kekurangannya, si anak ini tidak banyak memikir secara logika dari dia sendiri. Karena kalau mapel akidah alaq, nggak hanya tugas hanya ganda atau pilihan yang saya gunakan, tapi juga kemampuan berpikir logika. Kadang ada di situ saya minta buatlah narasi tentang bagaimana menghormati orang tua. Tentu ini nggak bisa sama kayak teman-temannya. Jadi kan perlu adanya emosi yang dari diri sendiri untuk menceritakan bagaimana sih cara untuk menghormati orang tua. Tapi kalau misalkan di Google Form, kita nggak bisa kayak gitu. Bisa tapi kan dengan cara yang lama. Dan bisa juga itu mungkin copy paste dari sebuah catatan-catatan yang ada di web atau Google dan sebagainya. Jadi lebih saya memilihnya si tulisan tangan ya, LJK kalau ujian dari kalau segi efisiensi iya Pak, kalau dari segi efisiensi efektivitasnya waktu itu sangat efektif ya Pak ya. Sangat efektif. Nggak perlu mengeluarkan 50 soal pun bisa dikerjakan secara 15 menit. Nanti kan malah jadi curiga pengawasnya. Ini mapelnya 50 soal, 15 menit kok udah selesai. Nah, itu kan jadi pertanyaan. Kemudian nanti kalau dia selesai, akhirnya kan ya kita tahu sendiri lah. Siswa itu kan masih labil, remaja ya, belum mahasiswa. Kalau siswa itu sudah selesai, kemudian HP-nya kan tidak digunakan untuk ujian. Akhirnya dia main game. Kemudian dia WA temannya, mengganggu dan sebagainya, jahil dan sebagainya. Itu hal-hal yang tidak kita inginkan ketika ujian berlangsung. Jadi kalau saya lebih ke manual ya kalau masalah ujian, karena nanti menyangkutnya pemahaman-pemahaman yang sekiranya dia tahu. Terus juga saya ketika ujian saya bedakan, satu bangku ada 2 anak. Ini ada soal A, ada soal B. Jadi satu bangku itu soalnya berbeda. Bahkan saya juga pernah menggunakan adanya soal A, B, C. Jadi dari masing-masing soal tadi dia bersebelahan sama teman dekatnya, dia nggak bisa menyontek, bahasanya seperti itu, nggak bisa menyontek. Tapi tetap ketika sebelum ujian saya kasih kisi-kisi lah supaya mereka belajar seperti itu. Dan untuk menjadikan sebuah reward, kalau kita berbicara tentang reward atau punishment, saya lebih tidak ke punishmentnya, tapi saya memberikan iming-iming reward. Bagaimana supaya kalau kamu nilainya di atas 80 akan saya tambahi 5. Kalau kamu nilainya di 70 akan saya tambahi 4. Kalau nilaimu di bawah 70 akan saya tambahi 3. Paling tidak mereka ada semangat bagaimana nilai itu supaya tinggi, supaya nanti dapat bonus-bonus daripada gurunya itu yang telah memberikan reward, iming-iming reward seperti itu. Oke Pak, alhamdulillah, terima kasih. Karena ini pembahasannya mengenai IT ya Pak, dan kita itu sepertinya sudah menjadi temannya WhatsApp gitu. Ya, ini yang akan saya tanyakan lupa. Terkait penggunaan WhatsApp masih jenengan pakai ya Pak dalam mungkin
tugas gitu-gitu, Pak. Iya, masih. Karena kalau yang zaman sekarang ya, kita nggak bisa terlepas dari WhatsApp kayaknya. Kita nggak bisa terlepas dari namanya media sosial yang mungkin juga Telegram juga. Nah, karena itu adalah salah satu nyawa kita kalau zaman sekarang ya. Informasi-informasi yang ada di WhatsApp itu memang informasi yang sangat kita butuhkan. Ketika kita sudah tidak pegang HP, seperti itu. Bahkan ketika saya nggak pegang HP, nggak apa-apa. Yang penting saya bisa buka laptop. Karena di laptop itu masih nyambung dengan HP saya. Masih bahasanya masih login. Gitu. Masih bisa kita gunakan. Oh, ternyata jenengan juga pakai Telegram, Pak, dalam proses pembelajarannya. Iya, saya juga pernah pakai Telegram. Karena di Telegram itu kita nggak khawatir akan paketan habis ya. Karena kita pakai WiFi. Jadi paling tidak ketika Telegram itu kita gunakan, tidak mengurangi resolusi atau ukuran atau kualitas video. Kalau di WhatsApp kan kayaknya berubah kayaknya kan kejerniannya, ukurannya. Kalau di Telegram kan enggak, kayaknya lebih tetap. Selain mungkin penggunaan email ya. Oh, jenengan juga pakai email, Pak? Saya mendorong Mungkin dalam anak-anak saya untuk juga menulis kita. Jadi kan di sini saya dituntun sama Bu Lutfi untuk sering menulis. Bu Lutfi kan tahu ya? Ya tahu, Pak, penulis itu. Penulis. Saya juga didorong terus oleh beliau bagaimana terus berkarya menulis, entah di koran, entah di web, entah ketika ada pelatihan-pelatihan dimanapun yang beliau tahu dan menyarankan saya, kalau saya mampu saya ikuti. Seperti kemarin ada pelatihan di Madura, beliau tidak bisa, saya yang menggantikan beliau. Jadi Bu Lutfi adalah salah satu guru yang mendorong saya untuk terus semangat bagaimana menulis ya, kemampuan menulis. Nah, dari situ juga saya ajarkan ke anak-anak saya untuk menulis. Salah satunya saya telah menciptakan satu buku itu yang waktu itu launching ya. Judulnya adalah Perjalanan Rohani Manusia. Oh, kayak pernah lihat di snapnya Bapak ya. itu. Judulnya Perjalanan Rohani Manusia. Dan itu alhamdulillah sudah diresmikan oleh ISBN, Perpustakaan Nasional. Jadi kalau dijual ada nominalnya lah. Seperti itu. Masya Allah. Selamat Bapak. Ya. Semoga ada buku-buku yang dilahirkan kembali. Amin, insya Allah, amin. Masih kalau sibuk kayak gini masih susah ya. Inspirasi keluar itu. Kadang inspirasi keluar itu ketika kita lagi lagi gabut, lagi lagi sumpek, itu kadang keluar. Kita kan sering mikirnya ketika kok anehnya ketika kita lagi nyantai, kita tuh nggak lagi mikir sesuatu. Bahkan tapi ketika kita sholat, kita tuh kayak kemasukan terus kan, kepikiran ini, kepikiran itu, atau kita lagi di dalam kendaraan, kita tuh mesti mikir. Nah, kita nggak fokus dengan apa yang ada di depan, tapi kita fokus ke apa yang akan kita lakukan ke depan. Bahkan ketika kita mandi pun kan kadang kita mikir gitu kan kadang. Seperti itu. Jadi kadang inspirasi itu hadir ketika tidak kita luang, tapi juga kadang ketika kita lagi melakukan aktivitas. Ya Pak, jadi dapat saya simpulkan terkait penggunaan Telegram, WhatsApp, dan email tadi itu kekurangannya mungkin dari segi kuota dan kefokusan anak gitu Mbak. Yeah. Di saat anak itu disuruh fokus ini malah mungkin nanti ada notif masuk malah dia salah fokus. Betul. Pak, ini mau berakhir karena waktunya hampir habis. Nanti setelah ini mati mulai lagi